Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan bab mengenai meniti hidup dengan kemuliaan, Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan Cina, IPK dan tujuan pembelajaran. Setelah membaca, berdiskusi, dan dibimbing guru, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum tajwid dari Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 sesuai dengan kaidah hukum tajwid yang benar. Selanjutnya, setelah menganalisa kedua ayat tersebut, peserta didik dapat menampilkan bacaan Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan benar. Hukum tajwid. Pengertian hukum tajwid. Tajwid adalah membaguskan bacaan huruf-huruf atau kalimat-kalimat Al-Quran satu persatu dengan terang, teratur, perlahan, dan tidak tergesa-gesa. Pembagian hukum nun mati atau tanwin terdiri dari 5. Yang pertama izhar halqi, yang kedua idgham, yang ketiga ikhfa, yang keempat iqlab, yang kelima izhar wajib atau mutlak. Hukum bacaan nun mati dibagi ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Izhar halqi. Hukum izhar halqi ini berlaku bila terdapat nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf alif, ain, qin, ha, kha, dan ha, di mana dibacanya dengan wajib terang atau jelas, tidak boleh berdengung. Contohnya adalah wa min syarri ghasikin iza waqab. Ghasikin, kinnya itu harus jelas ya ketika bertemu dengan huruf alif atau hamzah, tidak didengungkan membacanya. Yang kedua adalah idgham. Idgham dibagi menjadi 2, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunah. Idgham bigunah yaitu suatu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf ya, waw, mim, dan nun, dan cara membacanya yaitu dengan didengungkan. Contohnya adalah miwaraihim, di mana nunnya ini dibacanya tidak jelas tetapi didengungkan antara 1 atau 1,5 alif atau 2 sampai 3 harokat. Yang kedua adalah idgham bila gunah. Idgham bila gunah di mana ketika nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf lam atau ro, maka nun matinya itu dimasukkan atau diidghamkan kepada huruf lam atau ro, tidak dibaca dengan jelas juga ya. Contohnya min ladunka rahmah, kan harusnya min ladunka rahmah, ini jadi nggak ada nun matinya, jadi min ladunka rahmah. Yang ketiga adalah hukum iqlab. Hukum iqlab itu dimana huruf nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba. Membacanya yaitu dengan mengartikan atau mengubah huruf yang ada di depan huruf nun mati atau tanwin tersebut. Ketika membacanya didengungkan kurang lebih 2 harokat. Biasanya dalam Al-Quran hukum iqlab itu ditandai dengan huruf mim kecil yang terletak di atas atau di antara nun mati atau tanwin dan huruf ba. Contohnya bikhala, nun matinya enggak terdengar juga ya, karena nun mati seakan-akan berubah menjadi mim bunyinya, bukan man bihola jadi mam bihola. Yang selanjutnya yang keempat itu adalah izhar wajib atau izhar mutlak. Izhar wajib atau izhar mutlak itu terjadi pada suatu keadaan di mana nun mati atau nun sukun di belakang hurufnya itu terdapat huruf waw, nun, mim, tetapi dalam satu kata biasanya tersambung.
maka harus dibaca terang atau jelas dan tidak berdengung. Kalau dilihat dari redaksi tulisannya itu, tentu saja ketika ada hukum nun mati bertemu dengan huruf waw, nun atau mim, masuknya mungkin ke idgham ya. Tetapi karena ini ada pada konteks satu kata atau satu sambungan, maka harus diizharkan, makanya disebut dengan izhar wajib atau izhar mutlak. Di dalam Al-Quran, izhar wajib atau mutlak ini ada 4, yaitu 4 kata. Pertama dunya, yang kedua bunyanun, yang ketiga kinwanun, dan yang terakhir sinwanun. Yang selanjutnya itu adalah ikhfa. Ikhfa yaitu suatu keadaan di mana nun mati atau tanwin bertemu dengan 15 huruf yang sudah ditentukan, yaitu meliputi ta, sa, da, za, zai, sin, shin, sod, zo, to, zo, fa. Dimana ketika nun mati ataupun tanwin bertemu dengan huruf-huruf tersebut, maka membacanya itu harus disamarkan atau disembunyikan pada huruf yang ada di depannya. Contohnya min qabli. Nah kan itu kalau dilihat dari konteks penulisannya itu harusnya ada nun ya, tapi karena disamarkan pada huruf yang ada di depannya yaitu qaf, jadi tidak terdengar lagi. Min qab. Pembagian hukum mim mati. Hukum mim mati terbagi menjadi 3. Yang pertama izhar safawi, yang kedua ikhfa safawi, yang ketiga idgham mislain atau idgham mimi. Hukum bacaan mim mati dibagi menjadi 3, yaitu 1 izhar safawi. Izhar safawi yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Contohnya hum naimun. Hum na, mimnya ada dibaca dengan jelas, makanya disebut dengan huruf izhar. Hum na, tidak hum, tidak didengungkan ataupun dileburkan. Hunna enggak, tapi hum naimun. Yang kedua adalah ikhfa safawi. Ikhfa safawi yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika hukum mim mati bertemu dengan huruf ba. Hukum ikhfa safawi ini tetap wajib dibaca dengan dengung sekitar 2-3 harokat atau 1,5 alif. Cara membaca dari hukum ikhfa safawi yaitu dengan membaca lebih dulu huruf hijaiyah sebelum mim sukun. Setelah itu masuk ke dalam huruf mim sukun dengan cara mengeluarkan irama dengungnya. Hukum dari ikhfa safawi yaitu dengan cara menahan huruf hijaiyah mim secara sama-samar. Contohnya sehingga ketika akan bertemu dengan huruf hijaiyah ba, maka bibir atas dan bibir bawah dalam posisi yang tertutup. Contohnya innahum bizalik, innahum bizalik. Yang ketiga adalah idgham mislain atau idgham mimi, yaitu merupakan suatu hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf mim. Disebut mislain sebab terjadinya pertemuan dua huruf hijaiyah yang makhraj dan sifatnya sama ya, sama-sama huruf mim, yang satu mim mati, yang satu mimnya hidup. Biasanya dibaca dengan ditahan 2-3 harokat atau 1 alif hingga 1,5 alif. Contohnya lahum ma yattaqun. Lahum mim matinya ada dan di depannya ada huruf ma, ditahan 2-3 harokat. Lahum ma yattaqun. Hukum qalqalah dan alif lam. Qalqalah adalah apabila huruf ba, jim, dal, to, qaf, biasa disingkat baju di toko, mendapat sukun di tengah kalimat atau waqaf di akhir kalimat. Cara membaca qalqalah adalah memantul. Hukum bacaan qalqalah terdiri dari 2 macam, yaitu qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Qalqalah sugro adalah setiap huruf qalqalah yang mendapat sukun di tengah kata. Qalqalah kubro adalah setiap huruf qalqalah yang berada di akhir kalimat karena mendapat waqaf. Contohnya mil qablu, qabnya ba matinya itulah yang dipantulkan atau hukum qalqalah ya, dikolkolahkan.
Hukum alif lam. Hukum alif lam dibagi menjadi dua, yaitu alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah ialah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah, yaitu ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, sod, wo, to, zo, lam, nun. Cara membacanya yaitu dengan lamnya tidak dibaca tetapi lebur atau masuk ke huruf syamsiah yang ada di depannya. Contohnya wadduha. Wadduha antara wawu dan dho ini ada alif lam mati yang tidak dibaca karena dimasukkan ke dalam huruf dho yang ada di depannya. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah apabila alif lam bertemu dengan salah satu huruf qamariyah, yaitu alif, ba, jim, ha, kho, ain, gin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha, ya. Cara membacanya ialah dengan huruf alif lamnya dibaca jelas. Contohnya adalah ghairil maghdub. Ghairil, ril, alif lamnya itu jelas, sukun dan dibaca jelas. Macam-macam hukum mad. Mad dibagi menjadi dua, yaitu mad tabi'i atau mad asli. Yang kedua adalah mad far'i atau cabang. Mad far'i dibagi menjadi dua. Yang pertama itu karena hamzah dibagi menjadi 4. Mad wajib mutasil, mad jaiz munfasil, mad silah tawilah, dan mad badal. Karena sukun dibagi menjadi 6, yaitu mad arid disukun, mad lain, mad iwad, mad tamkin, mad farq, dan mad lajim. Sedangkan mad lajim di sini bagi menjadi 4, yaitu mad lajim musaqqal kalimi, mad lajim muhaffaf kalimi, mad lajim musaqqal harf, dan mad lajim muhaffaf harf. Mad tabi'i. Mad tabi'i adalah memanjangkan bacaan dikarenakan ada huruf asli mad dan tidak ada sebab yang dapat mengubah keasliannya. Cara membaca mad tabi'i yaitu harus dipanjangkan satu alif atau 2 harokat. Hurufnya alif, waw, ya yang sukun. Contohnya sa, si, su. Mad far'i. Mad far'i adalah hukum bacaan semua mad yang selain mad tabi'i. Cara membaca mad far'i yaitu dengan cara memanjangkan bacaan hingga mencapai 2-6 harokat. Mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada satu kalimat, dipanjangkan 5-6 harokat ketika membacanya. Contohnya sawaun. Mad jaiz munfasil yaitu terjadi apabila mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan huruf hamzah dalam 2 kata yang lain, membacanya 4-5 harokat dipanjangkan. Contohnya wala antum. Mad lain terjadi apabila huruf wawu atau iya yang berharokat sukun didahului oleh harokat patah, sedangkan sesudahnya terdapat satu huruf hidup ketika diwakofkan. Hurufnya wawu dan iya yang sukun, panjangnya dibaca 2 atau 4 atau 6 harokat, lebih utama 2 harokat. Contohnya al-yauma. Mad arid disukun terjadi apabila berhenti wakof terdapat di akhir ayat sehingga mematikan huruf terakhir sebelum huruf yang dimatikan tersebut terdapat mad asli. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat, tetapi lebih diutamakan dibaca 6 harokat. Contohnya in kuntum mu'minin. Nin itu adalah mad arid disukun. Mad iwad yaitu apabila suatu huruf yang berharokat fathah tain ketika diwakofkan dibaca patah dengan panjang 2 harokat. Contohnya bob ha. Mad badal yaitu apabila setiap huruf hamzah yang dibaca panjang dikarenakan bertemu dengan huruf mad sehingga lafalnya dibaca panjang 2 harokat. Contohnya amanu. Itu adalah mad badal. Mad lajim musaqqal kalimi yaitu mad tabi'i bertemu dengan tasjid dalam satu kalimat, dibacanya panjang 6 harokat. Contohnya kafah. Mad lajim muhaffaf kalimi adalah mad tabi'i berhadapan dengan huruf mati sukun, panjangnya 6 harokat. Contohnya mad lajim harfi musyabah yaitu huruf-huruf hijaiyah yang menjadi permulaan atau awal surat. Contohnya alif lam
mim. Lam dan mim ini ada termasuk mad lazim harfi musabbab. Mad lazim harfi mukhafaf, yaitu huruf-huruf hijaiyah yang menjadi awal atau permulaan sebuah surat dalam Al-Quran. Kaf, ha, ya, ain, sod. Ha dan ya-nya ini yang bertanda fathah berdiri itu ada termasuk mad lazim harfi mukhafaf. Mad silah qasirah, yaitu apabila terdapat ha dhamir atau kata ganti orang ketiga berada sesudah huruf yang berharokat atau hidup. Contohnya wala yauduhu hibzuhuma, hib. Hu-nya ini domir, hibnya itu kan huruf hidup, dibacanya 2 harokat panjangnya. Mad silah tawilah, mad silah tawilah yaitu ketika hamzah mad silah qasilah bertemu dengan hamzah atau alif dibacanya panjang 5 harokat. Perbedaannya ketika di qasirah itu ha dhamirnya bertemu dengan huruf hijaiyah yang lain kecuali alif dan hamzah, sedangkan untuk mad silah tawilah ha dhamirnya bertemu dengan huruf alif dan hamzah dibacanya panjangnya 5 harokat. Mad farq terjadi apabila jika bacaan mad hanya untuk membedakan antara pertanyaan atau bukan, karena mad badal bertemu dengan huruf yang bertasjid panjangnya 3-6 harokat. Contohnya Allah, dimana di sini ada mad badal a dan bertemu dengan lafadz Allah, di lamnya ada tasjid dipanjangkan 3-6 harokat. Mad tamkin yaitu dimana ya sukun yang didahului oleh huruf ya yang bertasjid dan juga berkasroh. Contohnya panjangnya 2 harokat dibacanya, contohnya wal ummiyina, yina, yi ini ia berkasroh dan bertasjid menghadapi ya mati sehingga disebut dengan mad tamkin. Demikian penjelasan yang bisa saya berikan mengenai hukum tajwid. Mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan yang singkat ini, peserta didik dapat terbantu dalam mengerjakan LKPD yang disediakan dan dapat lebih memahami mengenai hukum tajwid sehingga mampu membaca daripada Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan Quran Surat An-Nur ayat 2 dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.